Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga tentang menuntaskan bab 8 tentang fikih waris dalam Islam untuk kelas 12 semester 2 sebenarnya ya. Ini paling akhir tentang fikih ya. Setelah hukum pernikahan adalah hukum waris. Baik. Di pertemuan sebelumnya, di video yang sebelumnya sudah disampaikan tentang alurnya, mulai dari prolognya, wawasan awalnya sampai dengan pembagian warisnya sudah disampaikan. Sampai dengan yang terakhir sudah dibahas adalah tentang bagian masing-masing. Totalnya berapa? Oke, bagian ini sekarang adalah ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang waris itu. Yang pertama, teman-teman harus paham bahwa dalam istilah pembagi waris itu ada dua macam. Yang pertama namanya zawil furud. Zawil furud itu zawi itu berarti pemilik, furud faraid artinya bagian. Oke, yang memiliki bagian yang ditetapkan, yang punya angka-angka. Itu zawil furud namanya. Yang kedua adalah asobah. Asobah itu yang menghabiskan sisa. Sederhananya, yang asobah yang menghabiskan sisa itu adalah laki-laki. Pihak laki-laki, ke atas bapak, ke bawah anak laki-laki itu menghabiskan sisa. Adapun yang zawil furud itu adalah kaum perempuan. Oke. Jadi kalau dihitung yang laki-laki itu totalnya 15 orang. 15 posisi. Adapun yang perempuan totalnya 10 posisi. Jadi 22 posisi ini akan mendapatkan warisan. Nah, nggak usah pusing-pusing sampai sedetail-detailnya, serahkan pada ahlinya kalau yang sudah jadi menjimat begitu. Tapi yang sederhana minimal kita sudah bisa menghitung. Yang kemarin sudah disampaikan ya, orang tua, anak, suami istri atau kakak dan adik. Ini yang sudah kita pelajari bersama. Baik, berikutnya syarat-syarat mendapatkan waris apa saja? Satu, tidak boleh ada penghalang, tidak ada penghalang. Kalau hukum syariat awal, cucu terhalang gara-gara ada anak. Oke, kalau bapak saya meninggal, saya masih ada, maka otomatis cucu terhalang. Itu namanya mahjub. Yang berikutnya adalah kematian yang diwarisi. Kalau saya meninggal duluan, maka saya tidak mewarisi bapak saya. Iyalah pasti, karena saya sudah nggak ada, bagaimana mewarisi. Tapi KHI kemarin di video sebelumnya disampaikan, kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa posisi saya akan digantikan oleh anak saya, berarti cucu levelnya dari bapak saya. Berikutnya adalah ahli waris hidup pada saat yang memberikan waris meninggal dunia. Oke, sudah. Berikutnya lanjutannya, sebab-sebab menerima waris itu apa saja? Ada 3 sebabnya, teman-teman. Yang pertama adalah sebab nasab. Karena ada pertalian darah antara orang tua, anak sampai ke bawah gitu ya. Antara orang tua dengan kakak dan adiknya, antara saya dengan kakak dan adik, itu ada pertalian darah. 1, menerima waris. Yang kedua adalah karena pernikahan. Istri saya awalnya bukan siapa-siapa, orang lain bagi saya. Tapi karena menikah maka istri mendapatkan jatah warisan. Atau sebaliknya, kalau istri yang meninggal saya mendapatkan jatah warisan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wala. Wala itu apa? Wala itu adalah karena pertalian perbudakan di masa lalu. Ada budak, ada tuan gitu. Nah, budak dan tuan saling mewarisi. Baik, zaman masa lalu sekarang sudah jadi. Baik. Sebab-sebab tidak mendapatkan waris area. Bagian yang berikutnya adalah tentang apa saja sebab yang tidak membuat orang tidak bisa menerima waris. Ada beberapa sebabnya. Satu adalah kekafiran, non muslim. Kalau misalnya orang tua saya muslim, kemudian di antara 5 orang anaknya ada yang non muslim, maka yang non muslim kehilangan hak pewarisannya atau kewarisannya gitu ya. Termasuk adalah hak perwalian. Hak perwalian dan warisan itu otomatis hilang kalau beda agama. Yang kedua adalah pembunuhan. Misalnya ada orang yang kesel banget, gendek banget gitu, orang tuanya udah tua renta tapi nggak mati-mati. Sementara si anaknya ini memang bajingan ya gitu ya, dan tanda kutip itu dia pengen mendapatkan segera warisannya. Akhirnya kemudian orang tuanya dibunuh. Nah, karena dia membunuh orang tua, maka malah dia kehilangan hak warisnya. Pembunuh kehilangan hak waris dari yang dibunuh. Bapaknya meninggal, dianya nggak dapat waris karena dia yang membunuh. Oke. Yang ketiga adalah perbudakan. Oke. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Di masa lalu lah, sudah lewat sekarang. Yang keempat adalah perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya punya pertalian darah dengan ibunya.
maka dia hanya bisa mewarisi dari pihak ibunya. Adapun ayah biologisnya tidak. Walaupun ayah biologisnya kemudian menikahi ibunya misalnya begitu, perwarisannya sebenarnya terputus karena dia secara hukum bukan anaknya si bapak ini. Walaupun anak biologisnya, tapi secara hukum saja dia bukan ayahnya, karenanya maka tidak mewarisi. Baik, ini hati-hati ya. Berikutnya yang keempat ada li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anak. Misalnya ada seorang suami, istrinya selingkuh. Misalnya, si istri ini kemudian sampai punya anak dengan orang lain. Oke. Maka tentu saja ketika si suaminya meninggal, ini anak kan bukan anak si suami. Oke, anak hasil zina dengan yang lain. Maka anak ini tidak berhak mendapatkan warisan dari, walaupun statusnya dalam kakak adalah si ayahnya, karena sesungguhnya dia adalah anak laki-laki lain. Baik, berikutnya ketentuan pembagian harta warisan sudah kita sampaikan ya, uraiannya panjang lebar ya dari beberapa sumber. Yang lain adalah ahli waris zawul furud itu siapa saja, sudah diurai juga tuh. Perempuan zawul furud itu ya, anak perempuan satu, simbolnya ke bawah satu begini tangan kiri, dapatnya setengah. Anak perempuan 2 atau lebih berbagi di antara 2/3 bagi rata. Kalau 2 orang ya dibagi 2, kalau 4 orang bagi 4 begitu. Terus ibu kalau ada anak dapatnya 1/6, kalau tidak ada anak 1/3 itu ibu karena perempuan, itu namanya zawil furud. Berikutnya istri juga begitu ya, zawil furud, istri 1/4 atau 1/8 tergantung. Ada asobah namanya. Yang kedua adalah asobah. Asobah itu artinya adalah menghabiskan sisa. Yang asobah itu adalah pihak laki-laki tadi. Anak laki-laki kalau tidak ada ahli waris atau sudah bagi ahli waris yang lain, anak laki-laki menghabiskan sisanya. Demikiannya juga bapak. Kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, maka bapak menghabiskan sisa. Dan seterusnya. Oke, kita ambil sederhana saja teman-teman. Nggak usah semuanya sampai sedetail-detailnya begitu. Yang penting kerangka berpikirnya paham begitu, bagaimana secara sederhana teman-teman punya bayangan bagaimana hukum waris Islam itu dan bagaimana cara pembagiannya. Berikutnya ada asobah itu li nafsihi dan asobah li ghairihi. Asobah li nafsihi itu apa? Asobah li nafsihi itu walaupun tidak ada orang lain dia akan menghabiskan sisa. Contohnya anak laki-laki. Kalaupun tidak ada anak perempuan dia menghabiskan sisa. Itu namanya asobah li nafsi. Adapun anak perempuan itu kalau ada anak laki-laki baru dia menghabiskan sisa. Namanya asobah karena ada orang lain. Asobah li ghairi. Kalau dia sendiri yang tidak ada anak laki-laki, maka dia zawil furud. Bagiannya setengah kalau sendirian. 2/3 kalau 2 atau lebih, gitu kan? Namanya zawil furud. Baru menjadi asobah li ghairihi kalau bersama-sama ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Misalnya anak saya ada laki-lakinya, ada perempuannya, maka mereka berbagi kemudian. Yang laki-laki 2 porsinya perempuan. Begitu. Lanjutannya. Asobah li ghairihi. Berikutnya bagaimana cara prakteknya? Kalau dihitung dengan cara yang dulu dengan cara yang lama, kita akan menghitung KPK namanya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Misalnya saya meninggal dunia, punya istri 1, punya anak laki-laki dan perempuan 1-1 misalnya, masih punya bapak, punya ibu misalnya. Bagiannya kan istri saya dapat 1/8. Oke, ibu saya karena saya punya anak 1/6. Bapak saya karena saya punya anak laki-laki juga 1/6. Oke, berarti 1/6 buat ibu, 1/6 buat bapak, 33,3 tuh, 16,6% kali 2, 33,3 ditambah dengan istri 12,5%. Berarti 12,5 ditambah 33,3. Berapa itu? 45,8 ya, 45,8% yang sudah habis dibagi untuk para pihak. Anak bagaimana? Menghabiskan sisanya. Berarti 50 sekian persennya dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Porsi laki-laki 2 kali bagian. Itu caranya menggunakan
kalau menggunakan cara lama seper 8 seper 6. Oke. Seper 6 harus dicari dulu KPK-nya nih. KPK-nya seper 6 dengan 8 adalah 24. Berarti istri dapatnya adalah seper 8 kali 24 kali harta. Gitu ya. Kalau ini ibu dan ayah seper 6 kali 24 kali harta warisan. Gitu. Pusing, nggak usah pusing, di convert menjadi persen, gitu aja. Seper 8 sama dengan 12,5%. Seper 6 di atas ibu dan ayah masing-masing seper 6 berarti 16,6%, gitu. Itu cara sederhana aja, nggak usah penjelimet nyari KPK. Baik, berikutnya adalah ada tentu yang lainnya, ada aul, ada rod namanya ya. Itu nggak usah dibahas, dia sangat detail gitu, biarkan ahlinya. Lalu kemudian manfaatnya, bagian berikutnya adalah manfaat hukum waris Islam itu apa sih? Satu, terciptanya ketentraman hidup, karena memang tujuannya akan mendamaikan. Yang kedua, menciptakan keadilan, mencegah konflik, jangan sampai antar keluarga berantem hanya gara-gara berebut waris. Yang ketiga adalah peduli kepada orang lain. Sebenarnya teman-teman ini harus paham nih, ini bagian paling akhir ya. Sebenarnya hukum waris Islam itu bukan soal menerima limpahan harta dari orang lain, dari keluarga kita tentunya, dari orang tua atau dari kakak adik misalnya gitu, bukan. Tapi hukum waris Islam itu sebenarnya adalah isinya berbagi tanggung jawab proporsional. Sebab waris itu bukan hanya menerima uang, tapi juga bertanggung jawab atas utang. Memang anak laki-laki mendapat 2 porsinya 2 kali per anak perempuan. Kalau mendapatkan warisan, banyak warisannya, iya kelihatan anak laki-laki memang lebih banyak 2 kali anak perempuan. Tapi kalau yang diwariskan itu ternyata utang, misalnya orang tua saya punya hutang gitu, maka tanggung jawab hutang itu lebih besarnya 2 kali lipat adalah ditanggung oleh anak laki-laki. Anak perempuan cuma 1 bagian. Paham ini? Ini soal berbagi tanggung jawab. Oke. Yang kedua, pesan waris itu sebenarnya adalah pesan moralnya, kita harus memperbaik-baik hubungan dengan sesama keluarga, dengan keluarga besar. Karena kita ini saling bertanggung jawab satu sama lain, termasuk ketika kemudian salah satunya meninggal, kemudian ada bagian yang bisa diterima diberikan kepada orang lain, maka harusnya kita peduli kepada orang lain itu. Peduli kepada keluarga, dalam tanda kutip ya, orang lainnya. Peduli kepada keluarga itu karena mereka adalah ahli waris kita. Hubungannya kita adalah porsinya, tanggung jawab kita, kepedulian kita kepadanya sesuai dengan porsi warisnya. Kalau ada anak laki-laki tunggal 1 orang misalnya ya, maka dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang tuanya, bapak dan ibunya. Kalau masih sehat ya, kalau masih misalnya sakit-sakitan, maka tanggung jawab sepenuhnya. Bapak ibunya nggak punya harta misalnya, maka anak tunggal laki-laki ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pengobatan orang tuanya, atas perawatan pengurusan orang tuanya, begitu. Itu contoh konkretnya ya. Ada anak perempuan tidak, anak perempuan porsinya cuma setengah saja gitu, sisanya ditanggung yang lain. Itu bedanya kan. Oke. Baik teman-teman, ini pesan moral dari hukum waris. Bukan soal menerima satu ya, tapi soal berbagi tanggung jawab. Yang kedua pesannya, kalau begitu harusnya kita ini benar-benar dekat dengan keluarga yang menjadi ahli waris kita. Karena ketika salah satu di antara kita meninggal dunia, maka yang lain mendapatkan hak atau ikut bertanggung jawab atas apa yang ditinggalkan. Demikian barangkali ini pesan terakhir dari waris ya. Pesan paling akhirnya adalah Allah di surah An-Nisa ayat 14 mengancam kita kalau kita mengaku Islam tapi tidak mau menggunakan hukum Islam dalam soal waris ini, ancamannya luar biasa, neraka. Maka mari kita terapkan hukum waris Islam ini secara nyata dalam kehidupan keluarga kita, begitu insya Allah keberkahan Allah turun kepada kita semua. Baik, ada satu pertanyaan sebagai penutup, Pak Ustadz, bagaimana kalau kemudian misalnya ada anak laki-laki dan perempuan itu merasa mau berbagi dengan yang lain, misalnya ya, saya punya
anak laki-laki satu, punya anak perempuan satu misalnya. Warisan saya saat saya meninggal, saya mewariskan 3 miliar misalnya gitu kan. Yang laki-lakinya berarti 2 kali bagiannya perempuan, berarti yang laki-laki dapat 2 miliar, yang perempuan adiknya dapat 1 miliar. Oke, baik. Itu kan kasihan Pak Ustadz, yang kakaknya yang laki-laki sudah mapan kaya gitu kan, sementara yang adiknya yang perempuan dia justru yang merawat dulu, merawat orang tuanya, dia juga kondisinya masih kurang mapan, masih kesulitan hidupnya secara ekonomi misalnya begitu. Bagaimana hukum warisnya? Catat hukum waris Islamnya tegakkan. Jadi bagian yang laki-lakinya 2 miliar, bagian yang perempuan 1 miliar. Oke. Adapun setelah hukum waris Islamnya ditegakkan, kemudian yang laki-laki, anak laki-laki ini mau berbagi kepada adiknya, ulangi, mau berbagi kepada yang perempuan, saudaranya, maka nilai pahalanya double. Ya, 1 nilai pahalanya double karena dia bernilai sedekah. Misalnya, Dek, sudahlah kakak kasih kamu 500 jutanya. Ya nanti porsinya kan 1,5 lawan 1,5 lagi kan gitu. Cuma yang 500 juta ini nilainya menjadi sedekah dari kakaknya yang laki-laki kepada adiknya yang perempuan. 1 pahalanya, yang kedua pahalanya adalah pahala karena menjaga hubungan baik antar keluarga. Terapkan dulu hukum syariat Islamnya, kemudian kalau mau berbagi silahkan nilainya menjadi kebaikan berikutnya karena bernilai sedekah untuk yang berbagi kepada saudaranya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.